Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, syukurillah ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah ma'bad. Netizen pecinta kebaikan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, saat ini kita bersama bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, khususnya ibadah puasa. Perlu diketahui bahwasanya ibadah puasa itu adalah ibadah yang sangat berat, yang tidak semua orang bisa melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Hanya karena faktor keimanan dan ketakwaan sajalah yang bisa mendorong pribadi muslim untuk bisa melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Ini patut kita syukurin, karena dengan demikian selama kita menjalankan ibadah, termasuk ibadah di bulan Ramadan, berarti Allah telah mengaruniakan kepada kita rahmat iman dan takwanya. Netizen pecinta kebaikan yang dicintai oleh Allah, kita perlu bersyukur di bulan Ramadan ini dengan cara bagaimana kita memanfaatkan momentum bulan Ramadan ini untuk memperbaiki dan melatih diri kita. Setidaknya ada beberapa komponen yang perlu kita rawat dan kita latih. Di antaranya adalah yang pertama tentang pondasi keimanan dan ketakwaan sebagai orang muslim. Apa itu? Yang pertama adalah masalah akidah. Sebagai seorang muslim, maka kita mempunyai akidah yang kuat. Antasyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kita bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah. Pribadi muslim yang mempunyai ketaatan, keyakinan yang mendalam, maka sesungguhnya itu akan bisa menghantarkan dirinya untuk selamat fid dini wa dunya wal akhirah. Ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan yang salah, kita melakukan pelanggaran-pelanggaran, ketika kita yakin bahwasanya tertanam dalam hati kita adalah keyakinan bahwa Allah selalu ada dalam kehidupan kita, dan dimanapun Allah akan melihat kita, maka disitulah kita punya langkah untuk bisa menahan agar kita terselamatkan, tidak melakukan hal yang jelek. Puasa juga demikian. Karena puasa ini milik Allah dan Allah hanya tahu. Hanya keyakinan kita lah bahwasanya apakah kita sekarang ini sedang berpuasa atau pura-pura puasa, itu hanya antara diri kita dan Allah yang tahu. Akidah menghantarkan kita, meyakinkan kita untuk bisa menjadi pribadi muslim yang baik. Yang kedua adalah masalah syariah. Dalam kehidupan beragama, kita dituntut untuk mengetahui tentang hukum-hukum Islam. Minimal sebagai orang muslim, kita mengerti hukum tentang bedanya yang halal dan haram, bedanya antara sunnah dan wajib, bedanya antara ketaatan dan kemaksiatan. Nah, untuk mengetahui itu di bulan Ramadan ini banyak cara, banyak kesempatan, di antaranya adalah kita belajar tentang ilmu agama. Maka kita sebagai umat muslim harus mengerti untuk paham tentang syariat Islam, tidak jalan lain adalah dengan cara belajar. Munadharah di bulan Ramadan ini banyak kesempatan di majelis-majelis taklim, di musola-musola, di masjid-masjid. Kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kita isi diri kita untuk memahami tentang keilmuan-keilmuan keagamaan, sehingga kita menjadi pribadi muslim yang kafah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, selain akidah, syariah, terus kemudian yang selanjutnya adalah ibadah. Di bulan Ramadan ini kita dilatih untuk memelihara ibadah kita. Kita memelihara sholat kita, juga memelihara ibadah-ibadah sunnah, membaca Al-Quran, tadarus. Ini perlu kita latih bersama. Inilah waktunya untuk kita melatih diri kita, sehingga kita melaksanakan ibadah itu bukan lagi sebuah paksaan, akan tetapi kesadaran yang muncul dalam hati nurani kita sebagai pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Dan ini bisa menghantarkan kita untuk menyelamatkan diri kita dari persoalan-persoalan yang bisa menjerumuskan dalam kehidupan keduniaan ini. Karena Allah berfirman, "Inna ibadi laisa laka 'alaihim sultana." Sesungguhnya hamba-hambaku yang tunduk taat patuh kepadaku, maka engkau setan tidak akan mampu untuk menggodanya. Kalau kita sudah terlatih, terbina pola kita, insya Allah nanti setelah Ramadan kita menjadi pribadi muslim yang kuat keimanannya, kuat dalam menahan nafsu dan hawa nafsunya. Netizen pecinta kebaikan yang dirahmati oleh Allah. Yang terakhir, ternyata Islam tidak cukup dengan masalah akidah,
pemahaman keagamaan yang baik, dan juga ibadah yang rajin. Akan tetapi, nilai-nilai yang terbentuk itu adalah nilai akhlakul karimah. Orang yang berakhlak itu membangun, bukan merusak. Orang yang berakhlak itu menumbuhkan, bukan mematikan. Orang yang berakhlak itu berusaha bagaimana bisa menjalin kebersamaan dengan sesama, sehingga kita terbentuk tata kehidupan dunia yang tenang, damai, dan tentram. Untuk itu, akhlak kita perlu kita latih di bulan Ramadan ini. Dengan cara kita sudah menahan nafsu kita, kemudian cara bicara kita dengan orang, kita menghargai orang, kemudian kita bisa berbuat baik dengan sesamanya. Karena akhlak muslim itulah yang mendorong bagaimana Islam itu menjadi rahmatan lil alamin. Keberadaan bagi pribadi muslim itu dimanapun dia berada, maka sesungguhnya dia menjadi rahmat bagi sekitarnya, bukan menjadi ancaman. Bukan selalu melakukan perusakan, ancaman, apalagi melakukan teror-teror. Untuk itu, ibadah Ramadan ini kita latih pribadi kita menjadi pribadi yang berakhlak. Kita ke masjid, rajin ibadah, akan tetapi akhlak kita nggak bagus, maka juga akan menjadi kontraproduktif dalam kehidupan kita seharian. Puasa ini kita latih untuk diri kita, karena ingat Rasulullah innamal bu'istu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya Rasulullah Muhammad SAW diutus oleh Allah ke muka bumi ini, salah satunya adalah dengan sebaik-baiknya akhlak. Dan Rasulullah sebagai orang yang kita contoh, maka pribadi kita harus minimal mencontoh secara akhlak. Rasulullah juga diturunkan atau diutus oleh Allah ke muka bumi ini dengan sebaik-baiknya akhlak. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Seandainya engkau Muhammad mempunyai hati yang keras, kaku, bebal, maka lan faddu min haulik, sesungguhnya kamu akan dijauhi oleh orang-orang di sekitar kamu. Untuk itu marilah di bulan Ramadan ini kita manfaatkan untuk memperteguh keimanan kita, ketauhidan kita, ibadah kita, kemudian memahamkan syariat-syariat Islam. Yang tidak kalah penting adalah kita membiasakan diri, melatih diri kita untuk menahan nafsunya, sehingga menjadi terbentuk pribadi muslim yang kafah, yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Netizen, pencinta kebaikan rahimakumullah, semoga kita senantiasa diberikan perlindungan Allah dan diberikan petunjuk sehingga kita bisa menyelesaikan puasa ibadah sebulan penuh dengan hasil yang mendapatkan keberuntungan, keberkahan, dan kebaikan untuk kita semua, untuk bangsa dan negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.